Pemirsa, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah sampaikan terima kasih dan memohon maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan mundur disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, Jumat siang. Menurut Miftah, ia mundur dari utusan khusus Presiden Prabowo bukan karena tekanan siapapun, melainkan keputusan sendiri. Miftah pun mengungkapkan rasa terima kasih dan menyampaikan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara. Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan.
Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Presiden Prabowo Subianto menanggapi pengunduran utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana merupakan bentuk dirinya mengakui kesalahannya setelah dianggap menghina tukang es. Presiden menganggap pengunduran dirinya sebagai tindakan kesatria. Saya sendiri belum lihat langsung ke bidang orang, beliau ada mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak, ada. Ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga Imbas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Terima kasih ya.
Pemirsa, Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan memastikan terus mendorong efisiensi dwelling time pada sektor logistik dengan sistem berbasis digital. Kepala LNSW pun memastikan akan mendorong target pengurangan dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan supaya memperkuat fondasi ekonomi khususnya di sektor logistik. Upaya pemerintah mendorong efisiensi logistik diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi. Terkait hal itu, Lembaga National Single Window atau LNSW memastikan terus memperbaiki kinerja logistik untuk mendorong perekonomian. LNSW mencatat capaian dwelling time, waktu angkut yang dibutuhkan untuk menurunkan peti kemas dari kapal hingga keluar pelabuhan sepanjang periode Januari hingga Oktober 2024 adalah 2,85 hari, di mana capaian ini memenuhi target dwelling time nasional 2,9 hari. Diketahui dwelling time berperan penting menekan durasi bongkar muat kontainer yang terlalu lama yang berpotensi menambah biaya logistik. Dan untuk menghadapi tahun 2025, LNSW memastikan akan mendorong capaian efisiensi waktu yang lebih baik bagi dwelling time nasional. Jadi kalau kita lihat sebenarnya 2,9 target kita itu sebenarnya sudah luar biasa menurut saya dengan kondisi Indonesia ya. Kita kan negara kepulauan, kemudian kita bentuknya di beberapa pelabuhan besar, kita koordinasikan dengan berbagai kementerian lembaga, termasuk datanya kami ambil dari terminal operator gitu ya. Artinya kita memang ke depan kita akan hitung dulu, kita lihat ya, kira-kira berapa yang bisa kita taruh untuk tahun 2025. LNSW juga memastikan terus terlibat dalam penataan ekosistem logistik nasional antara lain dengan pelayanan delivery order online, surat penyerahan peti kemas online, single submission quarantine customs, hingga SSM pengangkut dan SSM perizinan. Sementara itu hingga saat ini, National Logistic Ecosystem juga telah diimplementasikan pada 52 pelabuhan dan 7 bandara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Wanita tiba di Indonesia usai keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Ini juga menjadi sejarah karena pertama kalinya sejak 2004 skuad Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF. Timnas Wanita Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore usai menjuarai Piala AFF 2024. Setibanya di tanah air, Timnas Wanita bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan makan malam bersama secara tertutup. Pemain Timnas yang juga pemain terbaik Piala AFF Wanita 2024 Reva Oktaviani menyebut perjalanan untuk bisa menjadi juara cukup berat, namun itu menguatkan mental mereka. Mungkin untuk perjalanan kita bisa mendapatkan juara ini dan saya pribadi bisa mendapatkan best player ini tidak mudah pastinya, pasti banyak segala cobaan yang udah kita lalui, terus pastinya juga udah persiapan yang sangat panjang sekali dari tesnya di Jepang, di Belanda, dan ya itu jadikan kita pengalaman dan ya dengan kita bisa bertemu dengan lawan-lawan yang kuat dan sepadan selama di Jepang dan di Belanda. Ini menjadi modal buat kita kemarin selama di Laos, mental kita lebih siap lah. Sementara itu pelatih Timnas Wanita Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan bahwa meski sudah menjadi juara, masih akan ada sejumlah evaluasi. Pelatih asal Jepang itu juga menyebut trofi AFF ini menjadi titik awal Timnas Wanita Indonesia mendunia. いえ、まだ東南アジアの大会にやっと勝ったぐらいですと。まだまだ足りないところがいっぱいあります。でも私たちは目指すのは世界を目指してます。 Sebelumnya Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF Wanita 2024 usai mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 di partai puncak. Ini menjadi sejarah karena pertama kalinya sejak 2004 skuad Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF. Tidak hanya itu, trofi ini merupakan trofi perdana skuad Garuda Pertiwi di ajang resmi internasional.